wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Golongan salahin yang banyak berbuat salah, kan? Ya, jadi solehnya tipis atau bahkan tidak ada, ini sudah masuk ke neraka, dihukum di dalamnya. Dan golongan yang tengah-tengah tuh, yang berimbang antara soleh dengan soleh, 50-50, dia akan ada di A'raf seperti saya jelaskan dulu. Maka ini Ashabul A'raf, turun surah ke-7 Al-A'raf untuk menjelaskan ayat 47 sampai dengan 49 itu, ya. Itu menjelaskan situasinya sampai hisab selesai baru dimasukkan ke dalam surga. Maka yang surga abadi khalidina fiha, yang neraka pun khalidina fiha, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala segala bisa terjadi dan kita mendapatkan pertolongan apa yang disebut dengan syafaat itu. Di antara syafaat ada yang terkait dengan ketakwaan kepada Allah, Allah langsung memberikan syafaat. Ada yang terkait dengan peningkatan interaksi dengan Quran, maka rajin baca Quran, rajin menghafal Quran supaya jadi syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat itu sifatnya lekat, menghormati, ya kan? Kemudian juga memberikan sikap yang baik. Maka sahabat-sahabat Quran itu beda, cara bawa mushafnya pun beda, penghormatannya beda, kecintaannya beda. Kalau mau baca mushaf pakai wudu, ngadep kiblat, baca dengan baik, dan dia tersinggung ketika Quran dilecehkan, bukan melecehkan Quran. Orang-orang seperti ini, walaupun dia membaca, belum menghafal, tapi sudah jadi ahli Quran. Kalau sudah ahli Quran, maka dapat syafaat dari Qurannya. Kemudian ada syafaat diperkenankan oleh Allah kepada Rasulullah. Makanya nanti setiap umat mencari setiap nabinya masing-masing supaya dikasih syafaat. Semua mengatakan nggak bisa. Cuma satu orang yang bisa. Satu orang yang bisa. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka banyak dikisahkan, datang Nabi Adam, aku nggak bisa ngasih syafaat, aku malu sama Allah, itu kan. Nah, pernah berbuat satu hal tertentu yang itu memang jadi jalan, memang aku dijaga oleh Allah, maksum gitu kan, tapi jadi hikmah untuk manusia, nggak bisa ngasih syafaat. Ke Nabi Ibrahim juga demikian, nggak bisa ngasih syafaat. Nabi Musa demikian, nggak bisa ngasih syafaat. Cuma satu orang yang bisa mencari sosok ini. Siapa? Muhammad SAW. Karena itu saat di dunia, cintai beliau, ikuti tuntunan-tuntunannya, banyak bersalawat kepada Rasulullah. Muhammad. Di akhirat itu jadi modal kita untuk kembali mendapatkan kebaikan, ya. Jadi cinta Allah bisa diraih dengan mengikuti tuntunan Rasulullah. Itu di Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka ini yang kita hadirkan dalam kehidupan secara singkat, kembali ke kurikulum yang keempat itu. Lihat kitab hadis, lihat passion kita, yang pokok kita ikuti, yang turunannya kita kemudian juga pahami supaya bisa dibawa dalam kurikulum kehidupan kita sampai kita meninggal dunia atau alam ini menghancurkan seluruh kehidupan yang berjalan di dalamnya. Nah, inilah simpul yang kelima, teman-teman sekalian, segala yang terkait dengannya. Itu tanda-tanda yang muncul, termasuk nanti tanda-tanda besar. Ya, min asyratis sa'ah, yang tanda-tanda besar yang mensyaratkan terjadinya kiamat yang besarnya, seperti matahari terbit dari barat, kan? Kemudian turunnya Imam Mahdi, dan Allah kemudian berkenan menghidupkan Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias, untuk mengonfirmasi tuduhan yang disampaikan kepadanya. Maka dikonfirmasi saat di dunia sehingga jelas saat di akhirat, dan terbebas dari tuduhan-tuduhan bahwa beliau dipertuhankan dan sebagainya. Jadi semua punya mukjizatnya masing-masing. Sangat mudah bagi Allah menghidupkan, mewafatkan kembali. Setelah itu terjadi kemudian kiamat. Kan Nabi Isa juga dengan izin Allah bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Seperti Nabi Ibrahim demikian. Nabi Musa demikian, dihidupkan sementara waktu, mengklarifikasi. Kisah di Al-Baqarah kan begitu saat zaman Nabi Musa. Ya kan? Dari bagian sapi tertentu dipukulkan ke mayit, bangun, mengonfirmasi aja. Mengonfirmasi sesuatu terjadi, setelah itu meninggal lagi. Selesai kan? Ya, menjelaskan ini pembunuh saya, si fulan ketahuan pembunuhnya, setelah itu meninggal lagi. Nabi Isa juga diberikan kesempatan oleh Allah, seperti lahirnya juga mukjizat, wafatnya mukjizat, diberikan kesempatan kemudian untuk mengonfirmasi, membenarkan risalah Nabi Muhammad, menghancurkan segala yang dipertuhankannya. Kemudian beliau meninggal dunia kembali kepada Allah, ya, sebelum didahului oleh Imam Mahdi, gitu kan? Terjadi besar seperti itu kan harus